Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pekan hari ini kita kembali belajar. Tentunya selain pembelajaran yang lain, kita juga kembali mengerjakan latihan matematika ya. Nah, insya Allah kalau kita sering latihan akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, seperti pada soal berikut ini. Kemarin kita sudah mengerjakan soal tentang penjumlahan maupun juga pengurangan yang dalam satu soalnya itu disatukan. Alhamdulillah ya, anak-anak semua bisa mengerjakannya dengan baik. Begitupun soal hari ini yaitu masih tentang penjumlahan dan juga pengurangan yang ada dalam satu soal. Seperti pada soal yang pertama, Ustazah akan kembali mereview pembahasan tentang penjumlahan dan juga pengurangannya. Nah, misalnya nanti sesuai latihan yang akan Ananda kerjakan. Pada soal yang pertama, misalnya di sini ada hasil dari 175 dikurangi 113 ditambah 276. Ketika kita mengerjakan soal seperti ini, bisa mengerjakannya dari depan dulu, ya. Dari depan, asalkan bilangan yang pertamanya harus lebih besar. Karena ini sudah lebih besar bilangan pertamanya dari bilangan yang kedua, maka kita bisa langsung menuliskannya dengan cara dikebawahkan. 175 ditambah 113. Bukan ditambah ya, mohon maaf. Yaitu kita lihat simbol atau tandanya yaitu dengan dikurangi. Nah, betul. Sekarang kita hitung 5 dikurangi 3, hasilnya adalah, hitungnya mundur ya kalau dikurangi, 5 kurangi 3, betul, 2. Selanjutnya 7 kurangi 1, 7 di hati, satunya di jari, mundur, 7, 6. Kita tulis 6. Selanjutnya, 1 dikurangi 1, 1-nya di hati, satunya di jari. 1 setelah 1 adalah 0. Karena 0-nya di depan, jadi tidak harus ditulis. Hasilnya adalah 62. Selanjutnya sudah selesai belum? Belum ya, kita masih punya bilangan yang kedua, yaitu 276. Nah, sekarang kita lihat dulu, karena di sini hanya ada nilai puluhan dan satuannya, maka untuk penjumlahan berikutnya kita boleh menuliskan ini yang pertama, karena di sini terdapat nilai ratusan, puluhan, dan juga satuan. Jadi bilangan yang penjumlahan ini kita tuliskan paling awal 276 ditambah, karena ini tandanya ditambah hasil yang tadi yang sudah kita hitung yang ini, yaitu 62. Nah, ingat ya, karena 62-nya ini hanya terdapat nilai puluhan dan satuan. Jadi kita menuliskannya pada bilangan yang kedua. Sekarang kita hitung 6 tambah 2, 6, 7, 8, betul. 7 tambah 6, 7-nya di hati, 6-nya di jari. Hitungnya maju ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ada bilangannya belasan, ditulis 3-nya di bawah, 1-nya disimpan di atas anak-anak. 1 tambah 2, betul, 3. Jadi hasil dari pengurangan 175 dikurangi 113 dan ditambah 276, hasilnya adalah 338. Ini sudah betul. Selanjutnya, soal nomor 2 kita kembali latihan ya, bersama-sama. Hasil dari 543 dikurangi 363 dikurangi 180. Nah, kalau kali ini kita mengerjakan latihannya, simbolnya atau tandanya sama-sama dikurangi. Nah, pengerjaannya seperti apa? Pengerjaannya pun sama, kita bisa mengerjakannya dari depan dulu. 543, ini bilangan pertama, bilangan keduanya 363.
dikurangi. Kita hitung ya. 3 dikurangi 3, karena pengurangan bilangan berapapun yang dikurangi dengan angka yang sama, berarti hasilnya adalah 0. Selanjutnya, 4 kurangi 6, karena 4-nya lebih kecil ya, berarti kita harus meminjam. 4-nya dipindahkan, tambah 1, 5-nya dikurangi 1. Berapa anak-anak? Yaitu 5 kurangi 1 adalah 4. 14 kurangi 6. 14-nya di hati, 6-nya di jari. Kita hitung sama-sama. 14, 13, 12, 11, 10, 9, betul, 8. Nah, sekarang 4 kurangi 3. Hasilnya adalah 1. Sudah selesai? Belum ya? Kita punya satu bilangan yang belum dikurangi, yaitu 180. Boleh dikebawahkan atau boleh menulis lagi di atas ya. Ustazah akan menulis lagi 180 dikurangi bilangan yang ketiga, 180. Sekarang lihat anak-anak, 0 dikurangi 0, hasilnya 0 ya. 8 dikurangi 8 juga sama, karena angkanya sama. 1 dikurangi 1, hasilnya sama. Berarti kalau sudah seperti ini, cukup kita menuliskan hasilnya. 180 dikurangi 180, karena bilangannya sama, hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari 543 dikurangi 363 dikurangi 180, hasilnya adalah 0. Ini sudah selesai. Kalau sudah paham, kita lanjut pada soal berikutnya. Kali ini Ustazah akan membahas mengenai soal matematika yang berkaitan dengan soal cerita. Seperti ini ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang soal cerita yang di dalamnya itu pengisiannya bisa dijumlahkan ataupun juga dengan pengurangan. Nah, pada saat kita menyelesaikan soalnya dengan cara dijawab, jangan lupa ketika soal cerita untuk selalu diberi kesimpulan. Nah, sekarang di atas soal latihan Ananda terlihat ada sebuah tabel di atasnya. Nah, tabel ini Ustazah tulis agar memudahkan anak-anak untuk bisa menentukan soal cerita itu dengan menyelesaikannya, yaitu entah dengan cara dijumlahkan ataupun dengan cara dikurangi. Nah, misalnya di sini ada, Ustazah baca dulu ya, kita baca bersama-sama. Kata-kata yang berkaitan pada soal cerita. Soal ceritanya yang mana? Soal ceritanya itu yang ini, yang seperti pada soal latihan. Nah, kata yang terdapat pada soal cerita. Misalnya kita sering menemukan di tabel penjumlahan. Yang Ustazah sudah tulis penjumlahan ini, kita sering menemukan kata dijumlahkan, membeli lagi, membuat lagi, banyaknya jumlah. Nah, kata ini biasanya menunjukkan penyelesaian soal matematika atau soal ceritanya dengan cara dijumlahkan bilangannya. Sedangkan tabel yang kedua itu ada pengurangan. Nah, biasanya kata yang sering kita temukan yaitu seperti sisa, selisih, terjual, diberikan kepada, dipinjam, dipakai. Jadi kalau nanti anak-anak ketika membaca soal cerita dalam matematika menemukan kata ini, dilihat dulu ya, entah itu masuk pada soal penyelesaiannya dengan pengurangan atau penyelesaiannya secara dijumlahkan. Tapi biasanya kalau kita sudah paham, tanpa harus melihat ini pun kita bisa mengerjakannya dengan sendiri. Nah, seperti pada soal, kita langsung melihat pada soal ya. Soal pada latihan, soal cerita di sini kita baca bersama-sama ya. Ketika membaca soal cerita harus teliti. Misalnya, di sebuah toko
terdapat banyaknya jumlah roti. Berapa anak-anak? 135 rasa coklat. Nah, Ustazah bulat. Kita beri tanda bulat ya di bilangan yang pertama, yaitu 135 rasa coklat dan 159 rasa stroberi. Ada bilangan lagi yang kedua. Ustazah bulatkan bilangan kedua. Itu kalimat pertama sampai titik. Kalimat kedua, sebanyak 226 sudah terjual. Ada bilangan lagi yang ketiga, yaitu 226. Nah, biasanya kemarin ketika kita menemukan soal cerita itu hanya 2 bilangan. Misalnya antara 135 dengan 159. Sekarang ada 3 bilangan. Nah, bisa jadi cara pengerjaannya ada dengan penjumlahan maupun juga pengurangan. Sekarang pertanyaannya, berapa sisa roti yang terjual? Di sini ada tanda kuncinya ya, sisa. Nah, sisa ini bisa masuk ke pengurangan. Tapi kita harus berhati-hati ketika mengerjakan soal cerita. Apalagi ketika melihat ada 3 bilangan seperti ini. Nah, kalau ada 3 bilangan seperti ini, kita akan mengulang kembali membaca pada ceritanya ya. Coba kita baca ulang lagi. Di sebuah toko terdapat banyaknya jumlah. Nah, Ustazah garis bawahi ya di kata banyaknya jumlah. Sekarang anak-anak lihat, banyaknya jumlah ada pada kata penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, ini dia. Banyaknya jumlah. Sama ya. Berarti pengerjaannya bisa ditambah menggunakan simbol penambahan. Ini bilangan pertama ditambah dengan bilangan yang kedua. Kita tulis ya di sini dijawab. Bilangan pertama 135 ditambah 159. Nah, karena ada kata banyaknya jumlah, menunjukkan banyaknya jumlah roti rasa coklat 135 dan 159 ini roti rasa stroberi. Nah, sebelum kita menuliskan bilangan yang lain, kita jumlahkan dulu bilangan yang sudah kita, 2 bilangan yang sudah kita tuliskan. Seperti biasa dan sudah Ananda pahami juga ya, setiap kita latihan, 5 ditambah 9 berapa anak-anak? 5-nya di hati, 9-nya di jari. Kita hitung, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul. Ingat ya, kalau 14 berarti yang di belakangnya di bawah, yang 4-nya di bawah, 1-nya di atas. Sekarang kita jumlahkan lagi nilai puluhannya. 1 ditambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. Betul. Selanjutnya, 1 ditambah 1, betul, 2. Kalau sudah seperti ini, sudah selesaikah? Belum ya, kita masih ada 1 bilangan lagi yang belum kita hitung. Baca lagi kalimat yang kedua. Sebanyak 226 sudah terjual. Ustazah garis bawahi ya, kata terjual. Terjual itu termasuk pada ini anak-anak, terjual termasuk pada pengurangan. Jadi kata terjual ini penyelesaiannya bisa dengan cara dikurangi. Nah, awalnya kita punya roti sebanyak 294, lalu 226-nya terjual. Nah, hasil yang sudah kita peroleh yang ini, baru kita akan menghitung kembali, ditulis kembali hasilnya, lalu akan dikurangi 226. Nah, tadi roti sebanyak 296 ini sudah terjual. Kalau sudah terjual berarti dengan cara dikurangi, karena kalau terjual pastinya rotinya berkurang. Nah, sekarang kita akan menguranginya. 4 dikurangi 6. Bisa belum ya? Nah, karena belum bisa, kita akan
meminjamnya. Seperti biasa, 4-nya ditulis kembali di atas, pinjam 1 ke teman sebelahnya, 9-nya dicoret karena sudah dipinjam 1, jadi berapa? 9 kurangi 1. Betul, 8. Sekarang kita hitung ya. 14 kurangi 6 adalah 14 di hati, 6-nya di jari. 14, 13, 12, 11, hitung mundur ya. 10, 9, 8, betul. Nah, barisan yang kedua, 8 kurangi 2, nilai puluhannya 4. Kita hitung lagi ya, 8 kurangi 2, betul, 6. Sekarang kalau 2 dikurangi 2, nah karena bilangannya sama, jadi 2 kurangi 2 adalah 0. Kalau 0-nya di depan di sini tidak harus ditulis. Jadi hasilnya adalah 68. Sudah selesai kan anak-anak? Nah, masih ada, karena ini soal cerita, masih ada kesimpulan yang harus kita tulis keterangannya. Nah, jangan lupa cara menentukan kesimpulan, lihat tanda tanya pada soal cerita di sini. Kalimat tanda tanya terdapat pada kalimat ketiga, yaitu berapa sisa roti yang terjual. Berarti kata berapanya kita rubah jadi kata jadi. Jadi, kita tinggal lanjutkan. Sisa roti yang terjual tambahkan kata ada atau adalah boleh ya. Yang terjual, Ustazah menggunakan kata adalah. Adalah, ini hasil yang terakhir, yaitu 68. 68 apa? Nah, berarti roti ya, karena menunjukkan banyaknya roti. Kalau sudah seperti ini, penyelesaiannya sudah selesai. Nah, silakan Ananda mengerjakan soalnya dengan baik, dengan teliti, dengan tepat ya. Bila ada yang belum dipahami, boleh kembali ditanyakan kepada ustadz ataupun juga ustazahnya. Terima kasih, selamat mengerjakan di hari Jumat ini. Semoga memberi keberkahan ilmunya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.